Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para santri, para pemirsa, malam hari ini kita memulai pelajaran kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, merupakan salah satu kitab yang menjadi rujukan semua umat Islam mayoritas di dunia. Beliau seorang yang sangat alim, sehingga dalam kitab Syiar A'lamun Nubala disebutkan beliau adalah Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Bahr. Gelarnya itu orang yang seperti lautan, artinya dia lautan ilmu. Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali, ada ulama mengatakan aslinya dari kata negara daerah kelahirannya, yaitu Ghazalah di Iran, di Tus, di Persia. Tetapi ada yang mengatakan sebetulnya bukan Ghazali tapi Ghazali, tasydid. Tetapi ulama orang biasa membaca Ghazali. Kalau Ghazali itu nisbat ke daerah yang disebut dengan Ghazalah, Ghazali. Tetapi riwayat yang masyhur sebetulnya itu Ghazali, tasydid Ghazali, karena itu menunjukkan julukan dari ayahnya. Ayahnya Imam Ghazali itu Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali itu profesi, sama dengan Al-Attar, tukang minyak wangi, Al-Bazzaz, An-Najjar. Itu ada istilah orang Arab itu diberi julukan sesuai profesinya. Tukang kayu, An-Najjar. Nah, Al-Ghazal itu profesi tukang tenun. Jadi bapaknya Imam Ghazali ini Ghazal, tukang tenun. Dia penenun, menenun kain. Seorang pengusaha kecil. Imam Ghazali dalam muqaddimahnya disebutkan Imam Ghazali ini anak seorang pengusaha atau wirausaha yang miskin. Bapaknya ini cukup miskin. Kemudian orang tuanya ini meskipun miskin, tapi dia mencintai ulama. Walaupun hidupnya pas-pasan, tetapi bapaknya ini senang ziarah pada orang alim. Bapaknya ini senang sowan ulama. Dia sering datang ke ulama untuk minta didoakan. Jadi Imam Ghazali ini dapat berkah dari orang tuanya yang suka minta doa pada guru-gurunya. Ayahnya Imam Ghazali sejak kecil berkeinginan agar kelak anaknya Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad ini menjadi ulama. Maka ayahnya ini
rajin mengantar pergi ke kiai-kiai, ke ulama-ulama, minta didoakan ya. Makanya kemudian Imam Ghazali ini tumbuh dalam situasi yang sederhana dan tidak lama kemudian ayahnya ini meninggal. Jadi Imam Ghazali ini kecil yatim. Setelah yatim dia dititipkan kepada temannya ayahnya untuk dinafkahi harta yang dia punya sampai Al-Ghazali dewasa. Ternyata harta itu cuma sedikit, habis. Akhirnya Imam Ghazali ini harus pergi cari sekolah-sekolah yang murah. Cara sekarang ini cari beasiswa. Jadi Imam Ghazali dari keluarga yang tergolong ekonomi lemah ya. Dalam Muqaddimah kitab Ihya disebutkan ayahnya ini hanya seorang penenun kecil, terus meninggal. Imam Ghazali dititipkan kepada sahabatnya, hingga kemudian hartanya habis. Kemudian Imam Ghazali disekolahkan di sekolah yang memberi infak, memberi beasiswa pada dia, sampai dia kemudian pergi ke Naisabur. Di Naisabur dia belajar kepada Imam Haramain ya. Jadi setelah itu dia belajar pada Imam Haramain dan dia menjadi murid yang cerdas, sangat istimewa, sehingga dia ini sangat terkenal. Masih muda Imam Ghazali ini sudah terkenal faqih. Jadi Imam Ghazali itu asalnya seorang ahli fikih, ahli usul, ahli ilmu kalam, ilmu jadal ya. Dan dia mulai menulis sejak masih muda ya. Kemudian Imam Ghazali pergi ke Baghdad. Dia mengaji dia maunya datang kepada penguasa saat itu, Nizamul Mulk ya. Kemudian di sana di Baghdad Imam Ghazali melakukan diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan, dan dia bisa mengalahkan orang-orang hebat pada saat itu di Baghdad ya. Sehingga akhirnya Imam Ghazali diangkat sebagai guru besar di Nizamiyah di Baghdad ya. Jadi dia menjadi seorang kiai yang top, terkemuka pada usia masih 30 tahun. Di usia 30 tahun Imam Ghazali sudah menjadi guru besar di Baghdad. Tetapi kemudian Imam Ghazali tidak merasa senang di situ. Imam Ghazali hanya menjabat kira-kira 4 tahun di Baghdad. Setelah itu Imam Ghazali pergi ke Mekah ya. Setelah dia pergi ke Mekah, kemudian dia menetap di Damaskus. Sekitar selama 10 tahun Imam Ghazali bersembunyi di Damaskus, di Masjid Umawi. Di situ Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin ya. Dan Imam Ghazali ini luar biasa. Pada semua ilmu Imam Ghazali ini ahli. Kadang orang itu hanya ahli bidang fikih, tetapi tidak ahli di bidang lain. Tetapi Imam Ghazali ini ahli di semua bidang ya. Di ilmu fikih dia sangat hebat. Kemudian di ilmu kalam, di ilmu usul, dia menguasai hampir semua bidang ilmu. Setelah itu dia merasa dirinya ini ada yang kurang. Padahal dia sudah guru besar, sudah pinter. Dia merasa ada kekosongan ruhani. Fikih ini tidak memuaskan dia. Dia sudah menjadi ahli di bidang ini, tapi dia merasa ada yang kurang. Akhirnya kemudian dia mulai melakukan perenungan-perenungan. Beliau melakukan khalwat di Damaskus selama 10 tahun. Dan beliau menyembunyikan diri, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu kalau yang ada di masjid Damaskus itu Imam Ghazali.
Sempat suatu saat ketika di Damaskus, Imam Ghazali ini masuk ke sebuah kelas. Yang ngajar tidak tahu kalau itu ada Imam Ghazali. Gurunya mengatakan qala al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan demikian, padahal Imam Ghazali ada di situ. Saking sembunyinya Imam Ghazali, pakai pakaian yang compang-camping, makan hidup sederhana ya. Orang sampai tidak tahu dia memang menyembunyikan diri. Khusus selama 10 tahun ini dia memperdalam ilmu tasawuf, memperdalam ilmu-ilmu ruhani. Disitulah lahir kemudian karangannya yang disebut dengan kitab Ihya ya. Imam Ghazali itu kitabnya banyak. Ada kitab Al-Wajiz, ada Al-Wasit, ada Al-Basit, ada di bidang usul, ada di bidang ilmu kalam, ada di bidang filsafat. Banyak sekali sebetulnya. Cuma di akhir hayatnya Imam Ghazali ini mengkhususkan kepada dunia tasawuf. Maka karangan beliau yang terakhir itu adalah Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin ya. Inilah kenapa kita harus belajar kitab Ihya. Karena ulama menganggap Ihya ini kitab yang sempurna. Sampai Imam Nawawi mengatakan kadal Ihya ayyakuna Qur'anan. Ihya itu hampir-hampir seperti Quran. Artinya luar biasa, sempurna ya. Sampai ulama ada yang mengatakan seandainya semua ilmu di dunia ini hilang, tinggal ada kitab Ihya, cukup kitab Ihya itu sudah mencukupi semua kitab yang lain. Jadi kitab Ihya ini dianggap mahakarya yang luar biasa ya. Kitab Ihya ini dianggap cukup dari semua kitab yang lain. Seandainya orang ini belajar hanya kitab Ihya, itu sudah cukup ya. Makanya seorang wali termasyhur seperti Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah mengatakan hendaknya orang itu belajar pada Imam Ghazali. Karena orang yang mau belajar kitabnya Imam Ghazali itu orang yang dapat hidayah, orang yang betul-betul dibuka mata hatinya oleh Allah ya. Dan kita hari ini mengaji kitab Ihya. Kebetulan kitab saya ketelisut. Saya mengajar kitab Ihya ini setiap malam Selasa, minggu keempat di Surabaya, di Masjid Akbar. Lah kitabnya ini biasa saya taruh di mobil. Hari ini saya cari nggak ada, makanya saya sekarang pakai kitab downloadan ini, pakai laptop ini. Dan kitab ini menjadi kitab rujukan hampir semua ulama dari masa ke masa. Sampai dikatakan man lam yaqra Ihya laisa lahu haya. Orang yang belum ngaji kitab Ihya ini seperti orang yang enggak punya malu gitu loh. Jadi dia itu masih rumongso karena ilmunya belum lengkap ya. Kitab Ihya ini mencakup 4 garis besar ya. Kitab Ihya ini pokoknya ada 4. Yang pertama disebut dengan Rub'ul Ibadat ya. Mekanisme kitab Ihya yang pertama itu tentang 1/4 itu tentang ibadah. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya 1/4 kitab ini menerangkan tentang rahasia ibadah. Mulai kitabul ilmi, kitab tentang aqaid, rahasia toharoh, rahasia sesuci, rahasia wudhu, rahasia sholat, rahasia-rahasia ibadah. Hingga saat ini yang sedang kita kaji hari ini bagian yang ke-6 dari kitab Rub'ul Ibadah. Jadi Rub'ul Ibadah 1/4 bagian. Jadi Imam Ghazali menjadikan kitab Ihya ini menjadi 4 bagian. 1/4 ini disebut dengan Rub'ul Ibadah. Rub'ul Ibadah ini Imam Ghazali menjelaskan mulai tentang ilmu, tentang akidah, rahasia sholat, rahasia puasa, rahasia zakat, rahasia haji ya. Di sini Rub'ul Ibadah. Kita hari ini
akan membahas tentang Kitabu Asraris Shaum wa Muhimmatihi. Kita akan membahas tentang kitab rahasia puasa dan hal-hal penting yang ada dalam bab puasa. Nanti ada seperempat lagi yang disebut dengan Rub'ul Adah. Rub'ul Adah ini menerangkan tentang berbagai macam etika, mulai adabnya makan, adabnya menikah, adabnya berteman, adabnya pergaulan, adabnya bekerja, dan seterusnya. Nanti yang seperempat lagi disebut dengan Rub'ul Muhlikat. Seperempat hal ini tentang mulai tentang pembersihan diri, hal-hal yang membahayakan, ujub, riya, ya, penyakit-penyakit hati. Ini dibahas dalam Rub'ul Ibadat. Baru kemudian yang terakhir itu Rub'ul Munjiat. Seperempat ihya yang terakhir itu membahas hal-hal yang menyelamatkan, mulai tentang ikhlas, sabar, takut, ya, sampai yang terakhir persiapan untuk kematian, ya. Sehingga orang kalau mau belajar kitab ihya ini sempurna, dia akan selamat di dunia sampai di akhirat. Berbeda dengan kitab fikih yang lain. Kitab-kitab fikih itu umpamanya mengajarkan tentang sholat, yang diajarkan tentang cuma bagaimana hadap ke barat, bagaimana menghadapkan dada ke kiblat, tetapi belum sampai mengajarkan bagaimana menghadapkan hati untuk tunduk patuh kepada Gusti Allah, ya. Jadi ihya ini kenapa ada rahasia sholat? Di situ mulai azan, rahasia azan. Bagaimana sikap kita ketika mendengar azan, bagaimana sikap kita ketika berdiri menghadap sholat, ya. Kamu berdiri itu bayangkan seperti kamu berdiri di depan presiden. Kamu berdiri di depan presiden pasti gak berani tolak-toleh, pasti jejek. Lah Allah itu presidennya presiden. Kenapa kamu sholat kok mencelak-mencelek, obah-obah? Seandainya kamu di depan presiden pasti kamu tidak berani obah. Gatel pun kamu pasti, gigit semut pun kamu diem. Wah, di depan manusia. Lah di depan Allah bagaimana sikapmu? Wah, ini yang dibahas tentang rahasia sholat, khusyuk dan seterusnya. Kitab-kitab fikih hanya mengajarkan menghadap kiblat, meluruskan badan, tetapi tidak sampai bagaimana meluruskan hati, bagaimana khusyuk, bagaimana dia sholat mengingat Allah, mengenal Allah, dilihat Allah. Lah itu dibahas dalam kitab Ihya, ya. Hari ini kita akan memulai Kitab Asraris Shaum wa Muhimmatih, ya. Sengaja saya memilih satu bab aja, tapi ini nanti sudah cukup panjang, ya. Pembahasan tentang rahasia puasa dan hal-hal penting yang terdapat dalam puasa. Harapannya supaya kita bisa mempersiapkan diri lebih baik. Semoga diberi panjang umur sampai bulan Ramadan, bisa menjalankan Ramadan dengan baik. Amin Allahumma amin. Mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah. Alhamdulillah taskai puji iku lillahi tetap kedua Allah. Alladzi a'zama kang wis ngagungaken sapa Allah ala ibadihi ing atase pira-pira kaulane Allah, al minnata ing peparing, al minnah, ya. Imam Ghazali memulainya dengan alhamdulillah, dengan bismillah dan alhamdulillah. Karena apa? Karena mengikuti sistematika dari Al-Quran, ya. Al-Quran kan dimulai dengan bismillah baru alhamdulillah. Jadi setiap bab dimulai seperti ini. Jadi Imam Ghazali mulai, ini kan bagian dari kitab Ihya, tetapi seakan-akan ini satu kitab sendiri.
Ya, makanya dimulai dengan bismillah. Terus yang kedua dengan alhamdulillah. Karena mengamalkan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Riwayat yang lain mengatakan lam yubda' fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Ya. Jadi ada dua hadis. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Semua pekerjaan yang dimulai tanpa bismillah, apapun itu, maka itu tidak sempurna, ya, ajzam. Sama dengan aqta, ya. Maksudnya itu cacat, ya. Yang kedua hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Pekerjaan apapun kalau tidak dimulai dengan bismillah atau tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka itu menjadi buntung, ya. Ya. Aqta atau azam, ya. Sama. Makanya kita ini setiap ngaji mesti mulai dulu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Supaya apa? Supaya ngaji kita ini sempurna. Makanya di sini Imam Ghazali juga memulai kitabnya dengan alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah. Alhamdulillah sekali puji iku lillahi kudi Allah alladzi a'zama kang wis ngagungaken sapa Allah ala ibadihi ing atase pira-pira kaulane Allah al minnata ing peparing. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah agung pada hambanya. Kita ini hidup ini sudah menerima anugerah luar biasa, ya. Anugerah itu bukan hanya uang, iman, Islam, sehat. Ini adalah anugerah, ya. Tetapi yang lebih khusus di sini lamma dafa'anhum kaidasyaitani wa fannah. Imam Ghazali mengatakan Allah memberikan kepada hambanya anugerah yang besar. Apa itu? Lamma dafa'a semangsani nolak sapa Allah anhum sangking ibad kaidas syaitani ing tipu daya setan wa fannahu lan rekadayani setan. Nikmat Allah yang terbesar menurut Imam Ghazali, menurut Imam Ghazali salah satu nikmat yang besar itu Allah sudah melindungi kita dari godaan setan, ya. Kalau tidak dilindungi Allah, kita ini tidak bisa, ya. Kita ini jangan sok gagah, ya. Sebetulnya kita ini lemah. Menghadapi setan kita ini tidak mampu. Kalau sampai hari ini kita kok bisa di pondok, hari ini kita di rumah masih mau ngaji, itu adalah nikmat dari Allah. Karena Allah mendorong setan pergi dari kita. Seandainya Allah biarkan setan itu menguasai kita, tidak ditolak oleh Allah, pasti kita nggak mau ngaji. Jadi kita hari ini ngaji ini saat ini. Kamu duduk di sini atau anak-anak yang di rumah mau ngaji di rumah, itu anugerah. Karena apa? Berarti Allah telah menyingkirkan setan dari hidup kita. Seandainya kita tidak dibantu Allah, hari ini kita lebih enak main game lah, ya? Enak mana? Ngaji sama game. Oh, main game pastilah. Kamu sekarang naruh handphone, ndak main game, ndak lihat TV, mau ngaji, ini karena didorong oleh Allah, hidayah, ya. Setannya diminggirkan. Kalau tidak, kalau disuruh milih kitab sama handphone, milih mana? Milih handphone semua, pastilah. Ya, setannya ada di situ. Handphone ini setan gepeng ini semua setan ada di sini, kumpul ini, pusatnya setan ini. Orang maksiat semua ada di sini semua, ya. Makanya Allah sudah memberi kita anugerah yang agung. Apa itu?
anugerah menginggirkan setan dari kita. Kalau kita hari ini mau ngaji, berarti hari ini setan sedang minggir. Kalau kita ini dilepas oleh Allah, setan nyerang kita, nggak kuat kita. Apa kita ini? Wong Nabi Adam aja digoda. Kita ini apa? Jangan sok pinter. Dibanding setan kita ini tidak ada apa-apanya, ya. Makanya anugerah yang terhebat bagi Allah, bagi kita dari Allah, salah satunya adalah kita dilindungi dari setan. Makanya kita selalu berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waradda amalahu wa khayyaba dhanna. Waradda lan nolak sapa Allah amalahu ing kekarepane setan. Wa khayyaba lan nunaaken itu mengecewakan siapa Allah dhannahu ing penyonone setan. Setan ini mengira dia bisa menguasai kita gitu. Setan ini kan sudah bersumpah kepada Allah bahwa la ughwiyannahum ajmain. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Setan ini dulu waktu diusir dari surga sudah sumpah, saya demi keagunganmu ya Allah akan saya sesatkan semua. Jadi setan ini rumongso, dia pasti menang, rumongsonya. Tetapi Allah memberi jaminan orang-orang yang ikhlas, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Jadi kalau kita bisa mengatasi setan minimal hari ini, saat ini kamu gak pegang HP, kamu gak main game, berarti setanmu sedang pergi. Ya. Kalau kamu dikuasai setan, kamu pasti sembunyi, gak mau ngaji, cari tempat untuk mojok sama HP, apalagi film porno, naudzubillah, ya, itu setan. Ya. Allah lah yang membuat setan itu kecewa. Hari ini sebetulnya setan itu sedang godai kamu. Samsul digoda, sul, jok ngaji sul, main game sul. Nah, setan sudah hampir menang, tapi Samsul dengar suara saya takut, kerotak-kerotak ngaji. Coba tadi saya nggak ngaji, Samsul pasti main HP. Nah, makanya kamu diselamatkan oleh Allah. Jadi setan itu berusaha mencengkeram kamu, jangan ngaji, jangan jamaah, jangan sholat, tidur aja, kelon aja. Wah, setan berusaha membuat kamu sembunyi, jangan ngaji, ya. Makanya anugerah Allah terbesar itu kalau kita ini bisa dibebaskan dari setan. Minimal saat ini. Saat ini kita mau ngaji nih, berarti setan sedang diusir sama Allah, ya. Kecewa setan itu, nangis di belakang sana, setan nangis, sul ngono, bengok setan musul. Kok niku tak keloni kok ngaji ngono. Setan ini geru-geru mburi kono, ya. Biasa kon singitan kayak buri laundryan rose itu no, setanmu nggak nangis tuh nanti ngono. Itulah anugerah Allah. Kita bisa ngaji saat ini anugerah, ya. Kita mau ngaji, mau jadi santri, mau ibadah, itu anugerah. Sebab setan maunya kita itu jangan ngaji, jangan sholat, jangan patuh orang tua, urip sak karepe dhewe ae wis, kaya kethek iku lho, enak wis, muto pencolot ngono iku lho, wis. Setan ingin kita seperti itu, ya. Idz ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah. Ijala krono lam dadi akan sapa Allah as-sawma ing poso hisnan ing benteng li auliyahi maring pira-pira kekasih Allah wa junnatan lan ing dadi tameng, ya. Allah memberikan anugerah besar berupa apa? Berupa puasa, ya. Puasa itu anugerah dari Allah. Karena apa? Puasa itu adalah merupakan hisnun. Hisnun itu benteng, ya. Benteng. Kita ini oleh Allah dibentengi. Dengan puasa ini kita dibentengi. Setan nggak mau dekat, ya.
li auliyahi maring pira-pira kekasih Allah wa junnatan lan ing dadi tameng ya. Jadi Allah itu melindungi kekasihnya itu dengan cara puasa ini ya. Allah mengatakan in auliyahu illal muttaqun. Orang-orang yang bertakwa itu kekasih Allah ya. Dan junnah tameng ini mengikuti hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-saumu junnah." Puasa itu adalah tameng ya. Wa fatahalan buka sapa Allah lahum maring ibad bihi kelan saum abwabal jannati ing pira-pira lawangi swarga. Dengan puasa Allah membuka pintu surga ya. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Kita harus senang. Karena apa? Kata Kanjeng Nabi, kalau datang bulan Ramadan dibuka semua pintu surga ya. Moga-moga kita semua bebas corona. Semoga corona diangkat oleh Allah. Amin. Kita ingin puasa dengan tenang ya. Karena apa? Ramadan itu futihat abwabul jannah. Surga pintunya dibuka semua ya. Ini kesempatan emas ya. Wa arrafahum lan meruhaken sapa Allahum ing ibad anna wasilata syaitani sudune dalane setan, lantarane setan ila qulubihim maring pira-pira atine ibad iku asyahawatu pira-pira kesenengan al mustaqinnatu kang kuat. Al mustaqinnah itu yang menancap ya. Allah memberitahu pada kita, setan ini masuk ke kita lewat mana sih? Lewat nafsu, hawa nafsu ya. Hawa nafsu yang menguasai diri kita. Disitulah jalan masuknya setan ya. Syahwat, syahwat itu sesuatu yang samar ya, tersembunyi, gak ketok, tapi ada dalam tubuh kita ya. Wa anna biqam ihala seduni kelawan ngalahaken nafsu, kelawan nolak nafsu. Maksudnya nafsu niku syahwat niku. Cara ngalahkan setan itu ya kalahkan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu ingin tulin, nafsu main game, matikan semua itu. Itu adalah pintu setan. Wa anna biqam ihala seduni kelawan nolak mengkuno syahwat. Tusbihu dadi opan nafsu al mutmainnah tukang anteng. Nafsu ini ada yang nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang ya, nafsu mutmainnah ya. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang tunduk pada perintah Allah ya. Nafsu yang jinak. Ada nafsu yang liar, namanya nafsu ammarah bisu ya. Nafsu tidak bisa dibunuh. Tidak punya nafsu gak iso rek. Kayak dokar gak ada cara nih, ya gak iso mlaku. Nafsu seperti kuda. Kalau liar nabrak-nabrak, tapi kalau tunduk ya bagus, buat pergi, dinaiki. Nafsu itu seperti itu. Lah ini nafsu yang mutmainnah ya. Kalau orang itu bisa mengalahkan nafsunya, maka nafsu itu akan menjadi zahiratas syaukah, kan pertelo kekuasaan nih. Dengan nafsu kita itu bisa dikalahkan, maka nafsu mutmainnah akan timbul dan dia menjadi kuat fi qasmi khasmiha ing dalam ngalahaken musuhe nafsul mutmainnah. Qawiyatul munnati turkang banget kuatih, menjadi sangat perkasa. Kalau nafsu syahwat kita itu bisa dikendalikan, syahwat mata, kau pengen delok arek wedok ae ngene. Syahwatnya telinga, syahwatnya semua yang keinginan-keinginan jelek itu bisa dikendalikan,
maka akan timbul nafsu yang tenang, nafsul mutmainnah. Lah kalau sudah begitu, kalau syahwatnya dikalahkan, maka dia menjadi menang melawan setan. Wassalatu lantai rahmat tambah rahmat iku ala Muhammadin, muga tetep ing atase Nabi Muhammad idil khalqi, kang mimpin makhluk, wa mumahidis sunnati, lan gampangaken ing dalane sunnah. Kanjeng Nabi itu yang menjelaskan sunnah, cara hidup yang diajarkan Nabi itu jelas, nggak ada yang samar. Kita ini kalau mau belajar pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang samar. Kamu sebagai murid, sebagai anak, bagaimana sikapnya anak, Rasulullah pernah jadi anak. Kamu sebagai guru, bagaimana guru yang baik, kamu niru Kanjeng Nabi. Kamu sebagai suami yang baik, kamu niru Kanjeng Nabi. Jadi sunnah Nabi itu jalan yang terang, ya, yang siang malamnya itu sama, terang benderang, ya. Rasulullah itu manusia, karena itu bisa dicontoh gitu loh. Karena Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul itu dari golonganmu sendiri, sehingga kamu bisa nyontoh gitu loh. Lah kalau malaikat kan susah dicontoh. Mau malaikat gak doyan duit, ya. Seandainya Rasul itu malaikat, kita gak bisa niru. Mau malaikat gak suka cewek, ya. Malaikat sama perempuan nol, gak nyetrum belas. Nah, kita niru malaikat, wah garing. Nah, Kanjeng Nabi itu bisa ditiru. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi itu manusia, bisa ditiru gitu loh. Repot kalau Kanjeng Nabi itu Superman, wah repot nirunya. Ya apa? Bisa terbang, wah repot. Katoke kayak jopo, angel niru. Sulit nirunya kalau Superman, ya. Nabi itu manusia, ya, manusia tapi yang istimewa, ya. Walalihi yang sing keluargane Nabi, wa ashabilan pira-pira sahabatin Nabi, zawil ara'i kang duweni pira-pira pendapat, as-saqibati kang tumancep. Saqibah itu bisa diarti yang yang lurus atau yang bercahaya, ya. Wal ukulilan biro-biro akal al murjahinnati kang unggul, ya. Irjahana itu nunnya zaidah, ya. Al murjahinnati kang unggul. Wasallama lan muka-muka paling tambah keselamatan sapa Allah, tasliman kelawan salam kasiron kang akeh. Suara saya ini belum pulih, masih serak, ya. Bisa didengar tapi. Alhamdulillah. Amma ba'du sausi kang den sebut fa inna sauma mongko sedene poso iku rupul imani seperapati iman. Bimuqtada qouli sallallahu alaihi wasallam, kelawan patrapane dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfus sabri. As-saumu tai poso iku nisfus sabri, separuh sabar. Wa bi muqtada qouli sallallahu alaihi wasallam, dan kelawan patrapane dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru utawi sabar iku nisful imani, separuh iman, ya. Imam Ghazali memberi pengantar bab puasa dengan mengatakan bahwa puasa ini seperempat dari iman. Loh kok bisa? Ya, puasa ini seperempat dari iman. Karena apa? Karena ada hadis, ya. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan, ya. Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari sabar. Jadi sabar ini seandainya bisa dipotong jadi dua, separuh sabar itu adalah saum. Puasa ini separuh dari sabar, ya kan?
Terus ada hadis yang kedua. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi. Riwayatnya Imam Baihaqi, ini riwayatnya Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Begitu juga Imam Khatib dalam kitab At-Tarikh dari sahabat Ibnu Mas'ud dengan sanad yang hasan. Tapi begitu juga ada juga riwayat dari Imam Baihaqi mengatakan as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa puasa itu seperapat dari iman, seperapat dari iman. Ngukurnya dari mana? Ngukurnya dari hadis pertama bahwa puasa itu separuh dari sabar, ya kan? Sabar itu separuh dari iman. Berarti iman itu kalau dibagi dua, separuhnya adalah sabar. Sabar kalau dibagi dua lagi menjadi puasa. Makanya puasa itu seperempat dari iman. Paham? Jadi iman ini kalau dibentuk satu bola, iman ini kalau ditugel sigar loro, separuhnya itu adalah sabar. Jadi pokoknya iman ini tugel del, inti dari iman ini 50% sabar. Ya. Nah sabar ini kalau dipecah jadi dua, separuhnya itu puasa. Nah, makanya puasa ini seperempat dari iman. Ya. Ini hadis. Ada orang mengkritik hadisnya Imam kitab Ihya itu tidak sahih. Oh tidak begitu ya. Tidak semua. Memang Imam Ghazali tidak menyebutkan sanad di dalam kitab Ihya ya. Imam Ghazali seperti di sini kan langsung mengatakan hadisnya langsung as-saumu nisfu sabri. Imam Ghazali di sini tidak menyebutkan rawahu Muslim atau rawahu Baihaqi, tidak disebutkan. Karena apa? Karena Imam Ghazali ini sudah ahli hadis. Tidak mungkin Imam Ghazali ngarang, nggak mungkin. Ngawur ya kamu. Ini ada orang goblok-goblok hari ini baru mengatakan wah Ghazali itu gak ahli hadis. Ya kamu yang goblok. Ngawur aja. Imam Ghazali itu dia itu sudah maha guru di Nizamiyah, ahli fikih. Dia itu seorang ahli kalam, seorang yang luar biasa. Bayangkan kalau Imam Ghazali itu tidak ngerti hadis. Kamu hitung hadis yang ada dalam kitab Ihya menurut Al-Hafidh Al-Iraqi jumlahnya adalah 4.848. Nah bayangkan jumlah hadis dalam kitab Ihya itu menghilangkan yang diulang-ulang. Kalau di total, kalau kamu mau ngitung mulai awal sampai akhir, dihilangi yang terulang-ulang. Kan ada satu hadis diulang 3 kali 4 kali. Hadis yang ada dalam kitab Ihya ini setelah diteliti oleh seorang hafidh, seorang ahli hadis, Abdurrahim Al-Iraqi dalam kitab Al-Mughni, itu ada 4.848 hadis. Bayangkan. Bukan ecek-ecek kamu hafal 5 hadis saja enggak. Mau bilang Imam Ghazali enggak ngerti hadis, kamu yang enggak ngerti. Enak aja. Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya mencantumkan 4.848 hadis. Ini jumlahnya lebih banyak dari Tirmidzi, dari Ibnu Majah. Bukan jumlah yang sedikit. Dan Imam Ghazali tidak ngarang. Kenapa kok Imam Ghazali tidak menyebutkan rawinya di sini? Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa Imam Ghazali kok di sini contoh dalam kitab ini Imam Ghazali tidak mengatakan rawahu seperti hadis yang pertama ini. Hadis yang mengatakan as-saumu nisfus sabri. Itu hadis rawahu Tirmidzi ya. Wa Ibnu Majah. Kenapa Imam Ghazali tidak nyebutkan di situ? Karena memang kitab Ihya ini bukan kitab hadis, gitu lah. Makanya dia mengambil intinya saja. Bahkan dalam beberapa hal Imam Ghazali itu cuma mengambil kesimpulannya.
Contoh hadis man katama ilman uljima bil jami minan nar. Riwayat hadis yang lain redaksinya man suila al ilmin fakatamahu al jamahullah bil jamin minan nar. Imam Ghazali ngambil intinya saja. Tidak apa-apa itu. Dalam ilmu hadis biasa riwayat bil makna, tidak masalah. Jadi kalau ada orang mengatakan hadis dalam Ihya itu banyak yang dhaif, apalagi maudhu, itu orang yang nggak ngerti hadis pasti itu. Karena seorang yang hebat seperti Al-Hafidh Al-Iraqi itu sudah melakukan penelitian hadis-hadisnya. Memang ada betul hadis ini diriwayatkan Imam Ghazali yang persis itu tidak, tetapi mirip itu ada dalam hadis yang lain gitu loh ya. Jadi bukan berarti tidak ada, orang aja belum tahu gitu loh. Jadi Imam Ghazali itu bukan orang bodoh. Imam Ghazali ini orang yang sangat alim ya. Memang mungkin ada beberapa hadis yang dhaif, itu tidak masalah ya. Tidak masalah karena ini bukan masalah kitab ahkam, tetapi ini tentang fadhailul a'mal, dan ini disepakati ulama tidak ada masalah gitu loh. Memang Imam Ghazali sengaja tidak menyebut di situ. Karena apa? Supaya ini pembahasannya tidak bergeser kepada pembahasan hadis. Ada satu kitab yang adab seperti umpamanya Hilyatul Auliya. Di situ disebutkan rawinya, sanadnya, malah banyak dicela oleh ulama setelahnya. Hadis ini dhaif, hadis ini begini. Ya karena dia malah membuka pintu ke sana. Imam Ghazali sekalian gak usah disebut supaya orang cari-cari sendiri gitu. Memang ini bukan kitab hadis, ini kitab akhlak. Mengambilnya dari Quran dan hadis. Banyak juga yang dari Sahih Bukhari, dari Muslim, dari Kutubut Tis'ah ada ya. Bukan Imam Ghazali tidak mungkin ngarang ya. Jangan sembrono gitu ya. Jadi ini keterangan pertama dari kitab Ihya, betapa pentingnya kedudukan puasa dalam Islam ya. Makanya disebutkan puasa itu seperempat dari iman. Moga-moga kita semuanya bisa puasa Ramadan. Semoga semua diberi kesehatan. Saya juga semoga suara saya bisa pulih. Ini beberapa bulan yang lalu operasi pita suara, hari ini belum sempurna ya. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita yang di rumah dan semua keluarga semoga dilindungi Allah dari semua bahaya, dari wabah ya. Semoga semua diselamatkan dari corona ini. Amin Allahumma amin.